Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Ramadhani, NPM 15 dari kelas pengenalan pola paralel C. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu algoritma K-means. Apa itu K-means? K-means merupakan salah satu metode data clustering non-hierarchical dan partitional clustering. Data-data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu cluster, dan data yang memiliki karakteristik yang berbeda dikelompokkan dengan klaster yang lain, sehingga data yang berada dalam satu klaster memiliki tingkat variasi yang kecil. Tujuan dari K-means clustering. Tujuan dari algoritma K-means clustering adalah untuk menemukan grup dalam data dengan jumlah grup yang diwakili oleh variabel K. Variabel K sendiri adalah jumlah klaster yang kita inginkan. Berikut adalah algoritmanya. Tahapan algoritma K-means. Pada algoritma ini, pusat klaster atau sentroid dipilih pada tahap awal secara acak dari sekumpulan koleksi atau populasi data. Kemudian K-means menguji masing-masing komponen di dalam populasi data dan menandai komponen tersebut ke dalam salah satu sentroid yang telah didefinisikan sebelumnya, berdasarkan jarak minimum antara komponen data dengan masing-masing sentroid. Posisi sentroid akan dihitung kembali sampai semua komponen data dikelompokkan ke setiap sentroid, dan terakhir akan terbentuk posisi sentroid baru. Iterasi ini akan terus dilakukan sampai tercipta kondisi konvergen atau menuju satu titik. Kelebihan dan kekurangan K-means. Kelebihannya adalah mudah dilakukan saat pengimplementasian dan dijalankan. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran relatif lebih cepat, sangat fleksibel, adaptasi yang mudah untuk dilakukan, menggunakan prinsip yang sederhana, dapat dijelaskan dalam non-statistik. Untuk kekurangannya, apabila hanya terdapat beberapa buah titik sampel data yang ada, maka hal yang mudah untuk melakukan perhitungan dan mencari jarak titik terdekat dengan K titik yang telah dilakukan inisialisasi yang secara acak. Namun, jika ada banyak titik data, misalkan 1 juta data, maka perhitungan dan pencarian titik terdekat akan sangat membutuhkan waktu yang lama. Proses tersebut dapat dipercepat, namun dibutuhkan sebuah struktur data yang lebih rumit seperti KD-tree atau hashing untuk melakukan proses tersebut. Contoh studi kasus K-means clustering. Pertama, tentukan ini untuk rumusnya. Pertama, tentukan berapa banyak jumlah K atau cluster. Kedua, secara acak tentukan record yang menjadi lokasi pusat cluster. Ketiga, temukan pusat cluster terdekat untuk setiap record. Adapun persamaan yang sering digunakan dalam pemecahan masalah dalam menentukan jarak terdekat adalah persamaan Euclidean, seperti gambar yang di sebelah, di mana X sama dengan X1, X2, X3 sampai Xm, dan Y1, Y sama dengan Y1, Y2, Y3 sampai dengan Ym, sementara M menyatakan banyaknya nilai atribut dari dua buah record. Keempat, tentukan klaster terdekat untuk setiap data dengan membandingkan nilai jarak terdekat, lalu perbarui nilai pusat klasternya. Kemudian kelima, ulangi langkah 3-5 hingga tidak ada record yang berpindah klaster atau konvergen. Berikut terdapat 8 record, seperti gambar yang di samping bisa dilihat, yang akan menjadi dataset. Kemudian dataset tersebut akan kita gunakan dalam membantu memahami penerapan algoritma K-means clustering. Langkah pertama, tentukan jumlah klaster. Sebagai contoh jumlah klaster yang akan dibentuk dari dataset di atas adalah 2 klaster atau kelompok. Langkah kedua, tetapkan 2 record dari dataset sebagai titik pusat klaster. M1 1,1, M1 sama dengan 1,1, yaitu titik pusat klaster pertama atau C1. Kemudian untuk M2 2,1, titik pusat klaster kedua atau C2.
Langkah ketiga, tentukan pusat klaster terdekat untuk setiap record dari dataset. Nah, untuk tahap ini kita akan menggunakan persamaan Euclidean untuk menentukan jarak setiap record dengan pusat klaster, seperti gambar yang ada di samping. Dan dihitung seterusnya hingga data paling akhir, data ke-8, sehingga diperoleh rekap hasil perhitungan jarak terdekat ke setiap klaster sebagai berikut. Langkah keempat, tentukan klaster atau kelompok setiap record dan perbarui titik pusat klaster. Setelah klaster atau kelompok untuk setiap record ditentukan, seperti pada tabel di samping, tugas kita sekarang adalah memperbarui nilai titik pusat klaster, yang mana sebelumnya titik pusat klaster kita adalah M1 1,1 dan M2 yaitu 2,1. Untuk mengupdate nilai titik pusat klaster, kita dapat menggunakan persamaan klaster seperti gambar yang ada di samping. Kemudian maka titik pusat klaster terbaru adalah sebagai berikut, seperti gambar yang ada di samping. M1-nya 1,2, M2-nya 3,6 dan 2,4. Setelah didapat nilai update titik pusat klaster, selanjutnya kita akan mengulangi langkah ketiga guna menentukan kembali kelompok tiap data. Untuk menguji apakah terjadi perpindahan kelompok pada data tersebut, setelah dihitung kembali didapatlah hasil nilai terdekat tiap kelompok sebagai berikut. Sementara untuk penentuan kelompok dapat dilihat pada tabel yang ada di samping. Setelah dilakukan penentuan klaster yang baru sesuai dengan titik pusat klaster yang diupdate sebelumnya, ditemukan adanya satu data yang berpindah kelompok dan mengakibatkan pengelompokan pada iterasi pertama ini belum konvergen, sehingga harus dilakukan penentuan kelompok kembali pada iterasi kedua dengan nilai titik pusat klaster yang harus diupdate ulang. Seperti tabel yang ada di bawah yang kecil, update titik pusat klaster. M1-nya yaitu 1,25, 1,75, M2-nya 4, dan 2,75. Adapun hasil pengelompokan setelah melakukan ulang langkah 3 dan langkah 4 adalah sebagai berikut seperti tabel yang ada di samping. Pada iterasi 2, tidak terjadi perpindahan kelompok pada setiap data. Dengan ini maka pengelompokan sudah dinyatakan konvergen atau sudah dianggap optimal. Jadi kesimpulannya, K-means algoritma merupakan algoritma yang sederhana. K-means clustering mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.